wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sari Aulia dari kelas SPS 7. Di video ini saya akan membahas materi peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Peran pemerintah dalam ekonomi Islam. Dalam kerangka ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi ekonomi. Peran pemerintah ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan umum. Berikut adalah beberapa peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mengawasi mekanisme pasar. Pemerintah dalam ekonomi Islam memiliki peran krusial dalam mengawasi mekanisme pasar. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan keadilan dan berkelanjutan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemerintah dapat menetapkan regulasi dan standar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan atau tidak sesuai dengan etika Islam. Yang kedua yaitu menyediakan barang dan jasa publik. Dalam konsep ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran untuk menyediakan barang dan jasa publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini termasuk penyediaan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan keamanan. Pemerintah diharapkan menjalankan fungsi ini dengan adil, transparan, dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip keadilan distribusi juga ditekankan, sehingga manfaat ekonomi dapat merata di antara seluruh anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu mendistribusikan kekayaan dan pendapatan. Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kekayaan dan pendapatan dianggap sebagai salah satu tujuan utama untuk mencapai keadilan sosial. Pemerintah diharapkan mengambil langkah-langkah untuk memastikan distribusi yang adil, dengan mempertahankan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Zakat dan infak sebagai bentuk sumbangan sosial di dalam Islam juga menjadi instrumen penting dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Dalam konteks Islam, menjaga stabilitas ekonomi dianggap sebagai tujuan yang penting. Pemerintah diharapkan untuk mengambil langkah-langkah yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti kestabilan harga, keadilan distributif, dan penghindaran riba atau bunga dianggap relevan dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi. Secara umum, peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam adalah untuk menciptakan perekonomian yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Ruang lingkup peran pemerintah dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki ruang lingkup yang mencakup pengawasan terhadap keadilan ekonomi, penegakan hukum syariah dalam transaksi bisnis, dan penyediaan layanan publik. Pemerintah juga dapat terlibat dalam mengelola sumber daya alam dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil, pencegahan kegiatan usaha yang merugikan masyarakat, dan upaya mencapai tujuan sosial ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikutnya ada tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama, regulasi dan pengawasan. Pemerintah memiliki tugas penting dalam regulasi dan pengawasan ekonomi, termasuk merancang regulasi, mengawasi pelaksanaannya, menegakkan hukum, melindungi konsumen, mencegah monopoli, menjaga stabilitas keuangan, dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Tugas ini bertujuan menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, aman, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal Islam, pemerintah memiliki tugas seperti mengelola zakat, menerapkan pajak sesuai prinsip syariah, mengalokasikan anggaran untuk keperluan umum, mengendalikan inflasi, memberdayakan sektor usaha kecil menengah, dan mencapai keadilan sosial melalui penggunaan dana publik. Tujuannya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter Islam, pemerintah bertugas menjaga stabilitas mata uang, mengawasi lembaga keuangan sesuai syariah,
mengolah likuiditas untuk stabilitas sistem keuangan, menetapkan suku bunga yang sesuai dengan prinsip syariah, dan mendukung pemberdayaan ekonomi melalui penundaan proyek strategis. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan keuangan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat, infrastruktur. Dalam Islam, pengelolaan infrastruktur harus dilakukan dengan keadilan dalam distribusi manfaat, transparansi, dan akuntabilitas. Infrastruktur harus mudah diakses oleh seluruh masyarakat, memperhatikan dampak lingkungan, dan menggunakan skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan umum. Berikutnya yang kelima yaitu pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dalam Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang adil, mendorong pencegahan penyakit, mengelola dana zakat dan infak untuk kesejahteraan sosial, memberikan pendidikan kesehatan berbasis etika Islam, melindungi kelompok rentan, dan mendorong partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam isu kesehatan dan kesejahteraan. Yang berikutnya yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Dalam Islam, pengelolaan sumber daya manusia melibatkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, hak-hak pekerja, etika bisnis Islam, pendidikan karyawan, kesejahteraan dan lingkungan kerja yang baik, pemberdayaan perempuan, musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan pemenuhan hak-hak keluarga pekerja. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mendukung kesejahteraan holistik masyarakat. Yang ketujuh yaitu stabilitas keuangan. Dalam Islam, peran pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan melibatkan regulasi syariah, pengawasan lembaga keuangan, pengendalian inflasi, penyusunan anggaran bijaksana, pembiayaan publik syariah, penanganan utang tanpa riba, pemberdayaan ekonomi, dan penanganan krisis keuangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keuangan Islam. Tujuannya adalah menciptakan stabilitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu pengaturan pasar. Dalam Islam, pengaturan pasar melibatkan larangan riba dan spekulasi, mendorong transparansi dan keadilan, melarang monopoli, mendukung pemberdayaan ekonomi, mengendalikan harga, melindungi konsumen, dan mengawasi lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah menciptakan pasar yang adil, sehat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikutnya yaitu tentang rasionalitas pemerintah dalam ekonomi Islam. Rasionalitas peran pemerintah dalam ekonomi Islam dapat dilihat dari manfaat yang dapat diperoleh, yaitu meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan keseimbangan dalam perekonomian, mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun prinsip pemerintah dalam ekonomi Islam yaitu 1. Prinsip keadilan, 2. Prinsip kesejahteraan, 3. Prinsip keseimbangan.